Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya sehingganya kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, terutama adalah rutinitas harian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bering salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Ma'syarul muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan taufik dan tanda-tanda seorang mendapatkan taufik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana taufik adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di atas amal ketaatan, di atas amal ibadah, di atas kebaikan, dan itu terjadi terus menerus. Ya, maka dalam kondisi seperti ini seorang tersebut telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimana seorang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus melalui proses hidayah, proses petunjuk, ya, yang dimana bahwa diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-huda, yang dimaksud dengan petunjuk itu artinya adalah al-ilmu an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, ya, yang artinya bahwa seorang untuk mendapatkan hidayah, ya, untuk mendapatkan ilmu berarti dia harus belajar, ya. Nah, ini harus adanya ikhtiar dari seorang tersebut untuk menuntut ilmu agar dia mendapatkan hidayah. Yang karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Muslim mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Yang karenanya dengan ketika seorang berikhtiar, berusaha untuk terus belajar, maka dia akan mendapatkan ilmu, dia akan mendapatkan petunjuk. Dengan ketika dia mendapatkan petunjuk itu, mudah-mudahan Allah akan berikan taufik kepadanya. Yaitu apa? Dengan dia mampu untuk mengamalkan daripada ilmunya, dan Allah istiqomahkan seorang tersebut dalam beramal soleh, ya. Yang karenanya bahwa terkait dengan taufik ini adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah akan memberikan taufik kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menjadi orang yang ahli ibadah, kita tidak bisa menjadi orang yang taat, kita tidak bisa menjadi orang yang alim, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini menyebutkan dalam surat An-Nur di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu
ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalaulah bukan karena karunia Allah, kalaulah bukan karena rahmat Allah, mazaka minkum min ahadin abada. Maka sungguh salah seorang di antara kalian tidak akan mungkin terbebas dari dosa. Tidak akan mungkin salah seorang di antara kalian bisa menjadi orang yang soleh, seorang ahlul ibadah. Walakinallaha yuzakki may yasha. Tapi Allah yang akan pilih dari hamba-hambanya yang mereka mampu untuk terus melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan Allah jaga dari kemaksiatan dan dosa. Wallahu sami'un alim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan karenanya bahwa yang memiliki hak untuk memberikan taufik kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah, maka kita bukan siapa-siapa di atas muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, itu terkait dengan taufik, ya. Kemudian tanda seperti apa ketika seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala? Minimal di sini disebutkan ada, ya, 4 hal. Ya, ketika 4 hal ini ada pada diri seorang hamba, maka hamba tersebut telah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang hamba itu mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada seorang hamba diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka bertanda hamba tersebut telah Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Maka kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ya, law yuti'ukum fil amri ma'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sungguhnya bersama kalian itu adalah Rasulullah. Artinya adalah bagaimana kalian dalam setiap kehidupan kalian, perbuatan kalian, tingkah laku kalian, ucapan kalian, gerak-gerik kalian untuk senantiasa mencontoh Rasulullah. Ya. Karena kalaulah kalian itu ingin berusaha semua, ya, untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anitum, maka sungguhnya berat bagi kalian. Ya. Tapi kenapa kemudian Allah mudahkan hal itu? Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tancapkan ke dalam hati kalian keimanan, dan Allah sudah indahkan, Allah jadikan sebagai perhiasan di dalam hati kalian keimanan tersebut. Ya, sehingga kalian mudah, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Ya, meskipun pada hakikatnya itu adalah perkara yang berat sebetulnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menancapkan keimanan dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghiaskan keimanan tersebut di dalam hati kita, maka sehingga Allah mudahkan kita untuk beramal. Ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi di mana bahwa, ya, tanda ketika adanya seorang hamba, ya, mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertanda seorang hamba tersebut telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua, ya, ketika seorang itu diberikan kedudukan oleh Allah di atas muka bumi ini, dan dia gunakan kedudukan tersebut untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Ya. Allah berikan, ya, jabatan. Ya, dengan jabatannya itu dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan kekayaan, harta, rizki, maka Allah gunakan dia jadikan apa yang Allah titipkan dari hartanya, rizkinya itu untuk mencari ridho Allah. Ya. Ketika dia diberi,
ya, yaitu posisi di masyarakat, ya, mungkin dia ya kemudian menjadi pamong, dia ya menjadi pengurus masyarakat, ya, dia akan gunakan semua itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dengan ketika kita mendapati ada seorang yang seperti ini, maka bertanda bahwa orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat ya bagaimana Allah memberikan taufik kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dengan kedudukannya, dengan posisinya, ya, tidak menjadikan beliau sombong, tidak menjadikan beliau angkuh, tidak menjadikan beliau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu ungkapan yang beliau ungkapkan diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, dengan dimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani am ashkuru am akfuru. Sungguhnya ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata untuk mengujiku, apakah dengan ini aku bisa bersyukur ataukah dengan ini semua menjadikan aku kufur. Ya, Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, maka seharusnya apa? Kalau ternyata dengan apa yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, usaha yang kita miliki, menjadikan kita berpaling dari Allah dan menjadikan kita sombong, maka coba kita untuk mengaca diri kita, ya, seperti apakah kita dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tidak ada apa-apanya, seharusnya kita malu. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat wajar ketika mungkin beliau menyombongkan dirinya karena dengan kerajaannya, dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, dengan pamornya, ya, tapi ternyata itu semua tidak menjadikan beliau untuk menjadi sombong. Nah, maka ini yang kedua, tanda ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba itu diberikan kedudukan, diberikan posisi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan jadikan posisi tersebut, kedudukan tersebut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, Allah jadikan di akhir kehidupannya seorang hamba tersebut beramal soleh. Ya, Masya Allah, ini satu keutamaan. Jadi ketika ada seorang yang di akhir kehidupannya, sebelum meninggalnya, Allah berikan kepadanya amal soleh, berarti bertanda Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba tersebut. Kita mendapati, ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, ya, dari sahabat, ya, yaitu Anas bin Malik, ketika, ya, ada tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam, remaja Yahudi, yang ketika itu Rasulullah mendengar bahwa remaja Yahudi ini sakit keras, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya, ya. Dan ketika itu apa? Dalam kondisi sakit yang keras itu Rasulullah menawarkan Islam, ya. Maka ketika Rasulullah menawarkan Islam kepada pemuda Yahudi ini, ketika itu ada bapaknya juga, dia menoleh ke bapaknya, ya, artinya, wahai bapakku, boleh tidak saya untuk mengucapkan yang diajarkan oleh Muhammad? Maka bapaknya kemudian mengatakan, wahai anakku, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Muhammad. Akhirnya remaja Yahudi tadi ini kemudian dia mengucapkan syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, melalui bimbingan Rasulullah SAW. Kemudian ternyata setelah itu beliau meninggal dunia, ya, dalam kondisi Islam, dalam kondisi Muslim, kemudian meninggal dunia. Ini satu keutamaan yang Allah berikan, ya, artinya apa? Ini adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapati di dalam riwayat Imam Tirmidzi, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba bi 'abdin khairan asalahu, ya, sungguhnya Allah apabila cinta kepada seorang hamba, maka akan Allah maniskan hamba tersebut. Maka para sahabat bertanya, wa ma asalahu ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan akan diberikan kemanisan kepada mereka, akan dimaniskan?
Ya, maka Rasulullah mengatakan, yuftahu baina yadayya mautihi amalan sholihan hatta yardo man hauluhu. Allah akan bukakan sebelum kematiannya amal soleh untuk dirinya, yang kemudian sehingga di sekelilingnya ridho dengan kematiannya. Masya Allah, ini satu keutamaan yang luar biasa. Tentunya bagi kita, keluarga, ketika ditinggal oleh saudara kita yang meninggal, baik anak kita, mungkin istri kita, suami kita, orang tua kita, mereka meninggal setelah beramal soleh, kita akan lebih tentram, kita akan lebih nyaman. Yang mudah-mudahan dengan amal soleh sebelum kematiannya itulah ya, dimana bahwa menandakan husnul khotimahnya. Nah, maka diantaranya ini poin yang keempat, poin yang ketiga, bahwa tanda ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bukakan amal soleh sebelum kematiannya, ya, yaitu amal ketaatan, amal kebaikan, amal soleh. Nah, ini yang ketiga. Adapun yang keempat, ya, Allah akan berikan kemudahan bagi seorang hamba untuk beramal dengan amalan yang ringan tapi berpahala besar di sisi Allah. Ya, Masya Allah, ini suatu keutamaan. Ya, ketika dengan amalan kecil dan Allah mudahkan seorang itu untuk beramal, ya, tapi ternyata amal itu memiliki keutamaan yang besar ketika dia mampu untuk beramal. Ini bertanda Allah berikan taufik kepada seorang hamba tersebut. Ya, maka kita mendapati hadis dalam riwayat Muslim, ya, ya, dari sahabat, ya, Barok bin Azib, ya, ketika, ya, ada seorang, beliau menceritakan, ja'a rajulun muqanna'un bil hadid summa qal, telah datang seorang pemuda, kemudian di punggungnya dengan membawa 9 pedang, dia berlari menunggangi kudanya untuk menghampiri Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aslim au uqatil. Ya Rasulullah, aku masuk Islam dulu apa aku langsung berperang? Apa kata Rasulullah? Aslim summa qatil. Masuklah Islam kamu terlebih dahulu, baru setelah itu berperang. Wa aslama faqatala faqutila. Akhirnya pemuda itu kemudian mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, masuk Islam, dan dia mengajukan pedang kudanya untuk kemudian berperang, dan akhirnya dia terbunuh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berkomentar, amila qalilan wa ujira katsiran. Ternyata pemuda ini dia adalah pemuda yang baru sedikit beramal, tapi dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, satu keutamaan yang luar biasa. Ya, yang dalam riwayat disebutkan bahwa pemuda ini adalah pemuda yang belum pernah sujud sama sekali, dia belum pernah sholat. Ya, dengan amalan kecil syahadatnya yang kemudian dia berperang dan akhirnya kemudian terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya, ya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah membuka peluang, ya, kepada hamba-hambanya, kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan amal yang kecil, amal yang tidak begitu berat tapi memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Ya, maka ini diantaranya keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umur yang pendek, ya, dibandingkan dengan umur umat para nabi sebelum Rasulullah, ya, tapi karena mereka meskipun umur umat Nabi SAW itu pendek, Allah berikan kesempatan untuk beramal dengan memiliki keutamaan yang besar. Seperti diantaranya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Cuman puasa 6 hari setelah Ramadan, tapi apa kata Rasulullah? Dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah itu mengikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia puasa selama 1 tahun penuh. Ya, Masya Allah. Ya, hanya melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan itu pun tidak mesti harus berurutan. Kita mendapatkan keutamaan seperti puasa selama 1 tahun penuh. Ya, nah ini yang dilakukan oleh, ya, yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan amalan sedikit, ya, tapi berpahala besar. Ya, seperti diantaranya keutamaan puasa hari Arafah, ya, yang keutamaannya luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam riwayat Muslim juga mengatakan apa? Siyamu Arafatin ahtasibu alallahi ayyukaffirah sanah alati qablahu wa sanah alati ba'dahu.
Rasulullah mengatakan dengan puasa Arafah 1 hari pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah dapat menghapuskan, aku berharap kepada Allah, kata Rasulullah, dengan puasa tersebut dapat menghapuskan ya dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Ya, Masya Allah, ini satu keutamaan yang Allah berikan. Nah, karenanya tanda ketika Allah berikan taufik kepada seorang hamba adalah yang keempat, ketika seorang hamba tersebut ya Allah mudahkan untuk beramal dengan amal kebaikan yang memiliki pahala yang besar dan keutamaan yang besar. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita termasuk ya orang-orang yang mendapatkan taufik, sehingga Allah akan berikan kebaikan kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti dengan dimasukkan ke dalam jannahnya. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimina fi kulli jamil aqtar wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.